Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang saat ini berada di rumah dalam ibadah yang dianggap oleh kita masing-masing. Mari kita satu hati dalam kebaktian perayaan Minggu Sengsara yang ke-6 pada pagi hari ini. Bapak Ibu di rumah dapat menyesuaikan dengan liturgi yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu. Marilah kita mulai. Bapak dan anak-anak terkasih, seluruh jemaat Tuhan, hari ini kita tiba di Minggu Sengsara ke-6 dalam suasana keprihatinan bersama dengan semua jemaat gemit dan gereja-gereja anggota PGI. Kita berbakti di rumah kita masing-masing. Seluruh dunia sedang menghadapi ancaman virus corona. Dalam kebaktian ini, kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita untuk selamat kita. Kita juga merenungkan sengsara dan derita dunia. Mari kita berhening diri dalam kebaktian ini, mengangkat hati untuk mencari pengampunan, belas kasih dan pertolongan Tuhan atas diri kita dan atas dunia ini. Sambil berdiri kita melakukan Kidung Jemaat 167 bait 1 dan 3.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nats yang akan membimbing kita dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-6 pada saat ini terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikianlah Nats pembimbing. Hidup Jemaat 169 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan hidup di hadapan Tuhan dan berdoa, memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya untuk hidup kita dan untuk dunia. Mari kita tundukkan hidup di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Tuhan yang kekasih, di hari Minggu yang kudus ini kami datang. Kepala kami tertunduk oleh derita dunia. Kami khawatir, kami cemas karena berita-berita yang kami dengar. Banyak orang sakit, pemerintah bangsa-bangsa bekerja keras. Para dokter dan tenaga medis sedang berjuang menyelamatkan orang-orang sakit. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui ketakutan dan kecemasan kami. Kami ingat perkataan Tuhan Yesus, tangisilah dirimu sendiri. Dan sekarang ya Tuhan, kami menangisi diri kami. Kami menangisi dunia kami hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami saling menyakiti. Kami saling melukai. Kami juga menyakiti hati suci-Mu. Kami merusak alam lingkungan kami. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini dan dalam perenungan kami akan derita dunia karena virus corona, kami mau sungguh-sungguh bertobat untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan memohon ampun padamu. Damaikan kami dengan-Mu ya Tuhan. Damaikan kami dengan sesama dan dengan alam lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon,
Angkatlah air mata dan tangisan kami. Amin. Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama. Kasih selamat dan tak kunjung berhenti. Andai kamu menaikkan kita bersama, aku di duduk kokoh, burung menanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan, mari kita mendengar berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadanya selagi ia dapat ditemui. Sesungguhnya saat banjir besar terjadi, itu tidak melandamu, dan terhadap kesesakan, ia menjaga dan melindungimu, sehingga engkau luput dan bersorak. Demikianlah berita anugerah dari Allah kita. Kidung Jemaat 240A ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri untuk kita memuji-muji nama Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat 10 hingga ayat 11, dilanjutkan dengan ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Kidung Jemaat 64 bagian refrain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah Allah pemelihara hidup kami, yang sanggup meluputkan kami dari segala bencana dunia. Dalam keterbatasan kami ingin dikuatkan oleh-Mu lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31, di bawah perikop, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Demikianlah sabda Tuhan." Yang dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang berbakti di rumah tangga masing-masing. Shalom. Di minggu sengsara yang ke-6 ini, firman Tuhan menuntun kita semua yang terambil dari Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-31 dengan tema Roh Kudus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan, yang sementara beribadah dan berbakti di rumah tangga masing-masing. Tentu kita saat ini tidak dapat bersentuhan satu dengan yang lain karena virus corona. Tetapi kita yakin kita selalu bersentuhan satu dengan yang lain di dalam doa, dan Roh Tuhan menuntun kita semua. Sehingga kita boleh berbakti dan merayakan Minggu Sengsara yang ke-6 dan dapat bertemu Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Roh penolong telah menuntun kita memasuki Minggu Sengsara ke-6 dalam masa perayaan sengsara Tuhan Yesus. Tahun ini kita merayakan masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus di bawah ancaman virus corona.
yang menyebabkan penderitaan, bahkan kematian manusia. Semua pihak termasuk Gereja Masih Injili Timor sedang mengambil langkah-langkah penanganan terhadap situasi sulit sekarang ini. Dalam suasana dunia seperti inilah kita datang di hadapan Tuhan, menyambut isi hatinya melalui bacaan firman Tuhan, Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Kita patut bersyukur bahwa di tengah ancaman virus corona, kita dapat kesempatan untuk menimba lagi hikmat daripada Tuhan, untuk menyadari dan menyesali dosa, mengaktifkan karya baik bersama Tuhan di tengah tantangan sekarang ini. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ia berkuasa menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan yang utuh dari setiap kita, baik jiwa maupun tubuh, bagi manusia dan bagi alam semesta. Karya penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan terarah bagi semua orang dan semua makhluk, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis, golongan, dan keadaan masing-masing. Dalam situasi sekarang di mana kuasa kematian sedang menyebar melalui ancaman virus corona, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menyegarkan iman setiap umat percaya, memulihkan persekutuan, dan mendorong tindakan bersama untuk melawan segala bentuk kuasa kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Yesus, sementara beribadah di rumah tangga. Dari perikop Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-31, kita menjumpai sosok Simon dari Kirene, seseorang yang hadir dalam iring-iringan penyaliban menuju Bukit Golgota. Pada ayat 26 dikatakan bahwa mereka menahan Simon dari Kirene, lalu diletakkan salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Simon dari Kirene adalah orang yang diikutkan menanggung beban salib. Saya membayangkan ketika Tuhan Yesus sedang menderita siksaan salib, Simon dari Kirene memberi bahunya untuk turut menanggung beratnya salib. Simon pada waktu itu tidak disalibkan, tetapi memikul salib dan berjalan di belakang Yesus yang sedang menanggung penderitaan. Sosok Simon dari Kirene membuka mata batin daripada kita semua untuk melihat sosok orang yang sedang memberi diri bekerja bagi kemanusiaan yang terkoyak. Di tengah bahaya mereka harus bekerja, meringankan penderitaan. Ketika virus corona melanda dunia ini, ada begitu banyak orang yang terus bekerja. Pemerintah, bangsa-bangsa, mereka semua bekerja keras guna memutus rantai penyebaran dan menangani resiko akibat virus corona. Para dokter dan tenaga medis terus berjuang bagi kesembuhan orang-orang sakit. Para ilmuwan sedang berusaha menemukan vaksin dan obat penangkal. Orang-orang di seluruh dunia yang sedang bekerja keras
membangun kesiapan masyarakat menghadapi ancaman virus corona, dan mereka yang menyumbang untuk menopang sesama yang rentan agar bisa lolos dari ancaman virus corona yang mematikan ini. Sosok Simon dari Kirene mengingatkan kita semua sebagai orang percaya, anggota gereja, tidak berpangku tangan dan membiarkan Tuhan bekerja sendiri, melainkan kita diajak untuk aktif berjuang sesuai panggilan iman, merawat dan berbagi kehidupan. Bapak Ibu, anak-anakku yang diberkati Tuhan yang sementara berbakti di rumah, di antara kerumunan orang pada arakan penyaliban Yesus, ada banyak perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapi Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus menegur mereka yang sedang menangisi, agar mereka menangisi diri sendiri. Teguran Yesus menunjukkan kepada kita semua apa yang seharusnya ditangisi oleh para perempuan Yerusalem itu. Teguran Yesus itu bermaksud mengalihkan perhatian para perempuan agar mereka memperhatikan masalah-masalah mereka dan memberi sikap atas masalah-masalah mereka itu. Penderitaan Kristus tidak dapat dipisahkan dari penderitaan dunia. Sampai sekarang, penderitaan itu belum berakhir. Saat ini Tuhan Yesus meminta kita semua untuk memperhatikan bentuk-bentuk penderitaan yang sedang kita alami, seperti ketakutan, kecemasan yang sekarang ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama sebagai umat Tuhan. Di tengah ancaman wabah virus corona ini, tidak sedikit orang yang menderita sakit. Orang-orang sangat rentan terserang virus yang tidak dapat bekerja, dan mereka mengalami kekurangan makanan, yang tidak dapat mengakses informasi dan tercecer dari gerakan bersama. Itu semua guna memutuskan rantai penyebaran virus corona. Semua kita diarahkan pada saat ini oleh teguran Tuhan Yesus untuk ikut bersedih dan bergumul bersama kaum yang paling lemah dalam masyarakat kita sekarang ini. Ikut bersedih dengan saudara-saudari yang sedang terluka. Ikut prihatin dan memberi solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Kiranya kita tidak lagi saling menyakiti dan saling melukai. Berhenti merusak alam lingkungan di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Kristus yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, saya belajar menghadapi penderitaan dan kesedihan dengan sikap yang aktif. Simon dari Kirene tidak memikul salib sendirian. Ia mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Dalam hal ini, ia bergumul dan berjuang bersama Kristus, Sang Penyelamat. Menghadapi ancaman virus corona, kiranya oleh Roh Tuhan, kita pun dapat memberi bahu
untuk memikul kesulitan dan menghadirkan solusi demi mengakhiri penderitaan sekarang ini. Menghadapi masalah ini janganlah saling mempersalahkan dan janganlah kita putus asa. Kiranya air mata kesedihan sekarang ini membuat kita lebih jernih melihat masalah yang sedang dihadapi dan mendorong kita untuk bergandengan doa dan karya untuk saling meringankan beban penderitaan akibat wabah virus corona. Yang diminta daripada kita sebagai umat Tuhan, tetaplah menjadi tegar seperti perempuan yang menjejakkan kaki mereka di area berbahaya. Jadilah bagian dari upaya bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus berbahaya, yaitu corona. Melalui doa-doa kita dan hubungan real kita dengan menjaga jarak satu terhadap yang lain. Tetapi bukan menjaga jarak bukan membuat kita tidak dekat satu dengan yang lain. Marilah Bapak Ibu, umat yang diberkati Tuhan, tetaplah kita berdoa agar virus ini berlalu di hadapan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada pengakuan iman. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup Jemaat 343 bait yang pertama. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang berbakti di rumah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Persembahan syukur yang kita berikan saat ini akan diteruskan ke majelis sinode 10%-nya
untuk dipakai Majelis Sinode mendukung pelayanan kemanusiaan terkait COVID-19. Dan Gereja Nazaret Pesapa Timur membuka pintu-pintu gerejanya untuk Bapak Ibu Jemaat memberikan persembahan, dan peti-peti persembahan telah disiapkan di depan mimbar, dan pintu gereja dibuka mulai jam 8 sampai jam 12 siang, memberi kesempatan kepada jemaat untuk datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau memang belum bisa hari ini, kami Sekretariat Jenot hari Selasa bendahara akan menerima persembahan-persembahan daripada jemaat Tuhan. Untuk itu menjadi perhatian kita semua sebagai jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa lewat anak Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Yesus, di minggu sengsara ke-6 kami masih bisa beribadah, dan saat ini akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Apapun kondisi yang kami alami, kami tahu dan kami percaya Yesus tetap memberikan kami berkat. Dan berkat itu kami akan salurkan bagi sesama yang membutuhkan pelayanan daripada kami. Berkati persembahan yang kami berikan, keluarga-keluarga yang sementara berbakti di rumah tangga mereka, dan kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini jemaat 417 ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua yang berbakti di rumah masing-masing, mari kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, dalam minggu sengsara ke-6 ini, kami yang berbakti di rumah tangga kami masing-masing dan di rumah-Mu yang kudus ini, kami akan mengungkapkan pergumulan kami, baik itu secara pribadi, baik itu
dalam keluarga kami. Dalam situasi virus corona yang tidak pernah kami bayangkan untuk kami tidak saling bertemu satu dengan yang lain sebagai persekutuan orang-orang percaya. Sebagai manusia kami sedih Tuhan, kami menangis. Mengapa suasana ini terjadi bagi kami? Tetapi kami yakin dan percaya Engkau mempunyai maksud yang indah dengan kami harus menghadapi situasi corona ini. Untuk kami dapat memeriksa diri kami masing-masing, apakah selama ini di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami selalu mendekatkan diri padamu, kami selalu meminta pertolongan daripadamu, kami selalu meremehkan Dikau dalam perjalanan hidup kami. Kami merasa diri kami kuat dan mampu untuk mengatasi berbagai hal tanpa Dikau. Tuhan Yesus, kami minta ampun atas semua dosa dan kecemaran kami yang selama hidup kami melukai hati-Mu. Selama hidup kami tidak mengindahkan Engkau. Di saat corona ini, kembali Tuhan mengingatkan kami bahwa kami manusia tidak ada artinya di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, tolonglah pemerintah dan bangsa kami dan semua orang-orang di dunia ini. Hentikanlah virus corona ini Tuhan. Kami mohon, khususnya pemerintah Indonesia, para dokter dan tenaga medis, semua yang sementara berjuang untuk menemukan penangkal virus corona ini, berkati mereka semua ya Bapa. Saudara-saudara kami yang sementara terjangkit virus corona, di mana mereka tidak dapat bersentuhan dengan keluarga-keluarga mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap mengangkat hati pada Yesus, bahwa Yesus tetap menemani mereka, sehingga mereka tidak takut dan khawatir. Kesembuhan Tuhan akan berikan bagi saudara-saudara kami yang sementara terinfeksi virus corona. Bahkan kami semua yang masih dijauhi dari virus corona, kami mohon, jaga lindung kami satu persatu ya Bapa, dalam setiap pribadi dan rumah tangga kami masing-masing, khusus masyarakat di NTT dan lebih khusus lagi di Kota Kupang. Biarlah kami mau menjadi masyarakat dan umat yang taat dan patuh akan semua perintah-perintah, agar kami tidak bersentuhan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, dan tidak keluar rumah kalau tidak ada yang penting. Biarlah kami mau menjadi umat yang taat ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mau menjagai, melindungi, dan menegur kami apabila kami menjadi umat yang tetap melawan dan tidak mau mendengar segala aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, walaupun kami berbakti di rumah-rumah tangga kami, dan kami mengadakan kebaktian terbatas di rumah Tuhan di Jenot ini, tapi kami yakin Tuhan selalu ada bersama kami. Hapuskanlah air mata kesedihan kami Tuhan. Tolonglah kami semua. Angkatlah kami dan putuskanlah mata rantai virus corona ini, agar kami kembali dapat berbakti bersama umat Tuhan di rumah-rumah Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkati kami semua yang saat ini terlibat dalam kebaktian terbatas di Gereja Nazaret Osapa Timur. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Anak kami Putri yang berulang tahun hari ini ke-18.
terimalah syukur daripada anakmu, walaupun dalam situasi corona, ia tetap menaikkan syukur karena penambahan setahun usia merupakan berkat anugerah yang Tuhan titipkan bagi anakmu. Bahkan semua jemaat Nasaret yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan, hadirlah di tengah-tengah, syukur mereka dan berkati mereka semua. Yang sakit, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang mengalami berbagai persoalan dalam pribadi dan rumah tangga mereka, biarlah Tuhan hadir dan berikan solusi bagi mereka, agar mereka tidak merasa bahwa Tuhan jauh daripada mereka semua. Tuhan Yesus, inilah kami, berkati kami semua. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sementara memberitakan firman untuk penguatan umat Tuhan. Berkati gereja Masih Injili Timur dengan pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua dan dengar seruan dan doa kami. Ampuni dosa dan kecemaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersabar untuk mendengar warta pelayanan. Salam. Atas nama Majelis Jemaat Nasaret Eropa Timur, kami menyampaikan selamat berbakti baik di Gedung Kebaktian Jemaat Nasaret Eropa Timur maupun secara virtual langsung melalui FB dengan link Jemaat dengan link Gemit Nasaret Eropa Timur. Kami berharap bahwa kebaktian pagi hari ini dapat memberikan sukacita bagi kita dan penguatan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang terasa sulit. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, maka tentu Bapak Ibu setiap saat akan mengikuti informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan lewat grup WA. Sedangkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan dan sebagainya, dapat menghubungi Majelis Rayon untuk terus menginformasikan kepada kami, dan kantor Gemit Nasaret Eropa Timur atau sekretariat akan senantiasa dibuka, khususnya hari Selasa, dan hari Kamis dan hari Sabtu. Kantor pelayanan seperti biasa dibuka dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Untuk itu, Bapak Ibu yang ingin berhubungan dengan sekretariat dapat memanfaatkan waktu tersebut. Kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu yang telah berbakti di rumah bahwa nanti sebentar kami akan menyiapkan kotak-kotak persembahan di depan pintu. Bapak Ibu setelah berbakti dapat membawa persembahan Bapak Ibu untuk menaruhnya pada kotak-kotak persembahan yang telah kami siapkan di samping pintu, ataupun ketika semua sudah berjalan normal dan ketika Bapak Ibu datang berbakti gedung kebaktian ini dapat membawa persembahan tersebut. Dapat kami informasikan bahwa kebaktian hanya berlangsung satu kali, yaitu pagi hari ini, dan sekali lagi disiarkan melalui link FB Gemit Nasaret Eropa Timur dan disiarkan secara virtual. Sedangkan untuk sore tentu kebaktian untuk sementara ditiadakan. Ini saja hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami sampaikan terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup kebaktian Minggu Sengsara ke-6 pada pagi ini. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 438 bait pertama dan kedua.
Kiranya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kita semua oleh Roh-Nya di dalam hati kita, agar kita pergi dan memberitakan kabar baik bagi dunia. Mari kita belajar dari Simon orang Kirene untuk memikul salib dunia hari ini dan berjuang bersama untuk kesembuhan dunia dari virus corona. Mari kita belajar dari pesan Tuhan Yesus untuk menangisi diri kita dan sungguh-sungguh bertobat dari kejahatan kita. Kami siap dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Tuhan untuk ikut memikul salib dunia dan bertobat dari kejahatan. Kiranya oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita, dan kita pun berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Dalam situasi apapun, tetaplah berakar di dalam kasih Tuhan. Kami siap berakar dan berdasar di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati oleh Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjiannya yang kekal, telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Silakan duduk. Kita masuk pada saat teduh. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita naikkan syukur kita pada pagi ini. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang setia. Di pagi ini kami bersyukur, baik kami yang ada di dalam gedung kebaktian ini, maupun umat Tuhan yang mengikuti kebaktian di rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya bahwa ibadah hari ini Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan iman kami. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami dari tempat ini akan kembali ke dalam kehidupan kami
bersama keluarga. Jemaat Tuhan yang di rumah tangga masing-masing akan melanjutkan segala aktivitas keseharian mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, menaungi kami, melindungi kami dari segala kejahatan dunia. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Halo.